pada musim ini memang lebih menjanjikan gengsi dan juga persaingan yang sengit, terutama ini ya poros El Clasico-nya ini kan yang paling seru ya. Nggak seperti awal-awal musim yang mereka tuh wah tim yang sangat determinan, tim yang sangat dinamik, tapi belakangan tuh mulai yoyo gitu ya. Dan gue lihat Peralta sentris tuh sangat terasa, Glenn. Persija ini kan kalau untuk urusan nyerang bikin gol udahlah, mereka memang salah satu tim terbaik ya. Tapi kan mereka suka blank juga lawan tim-tim yang mungkin seharusnya mereka bisa ambil ya. Willing dari Persib tuh udah kelihatan dari awal. Mereka ingin membuat tim ini bukan cuma jadi raja di domestik, tapi coba untuk menantang di Asia gitu. Banyak aspek berpihak sama Persib gitu. Tiba-tiba ada Malis yang nggak selalu main rutin, bisa bikin 2 gol lawan Selangor. Tiba-tiba Teja Pakualam main jadi Spider-Man, luar biasa mainnya gitu kan. FIFA juga mention, Mbappe juga nge-like. Jadi ada unsur kebutuhan juga, ada unsur marketing juga. Putaran kedua dari Super League akan semakin seru karena ini klub-klub baik itu papan atas, papan tengah maupun papan bawah sedang melakukan transfer untuk bisa memperbaiki squad di putaran kedua. Om Yuke? Halo Glenn. Halo Om. Ini kayak seru banget ya Om ya. Ini putaran kedua gue gak nyangka seagresif itu klub-klub bisa ngedatengin pemain. Iya, luar biasa ya. Semoga aja ini indikasi sepak bola profesional kita sedang bertumbuh bagus ya. Karena kan kelihatan makin kesini makin banyak pemain-pemain diaspora yang juga merapat ke sini kan. Terus keran pemain asing yang lebih lebar juga itu membuka kemungkinan semua kontender ikut bersaing lah istilahnya. Dan kita harus akui BRI Liga 1 pada musim ini memang lebih menjanjikan gengsi dan juga persaingan yang sengit ya. Apalagi kita lihat terutama ini ya poros El Clasico-nya ini kan yang paling seru ya, karena dua-duanya ini sama-sama sama-sama kontender juara. Betul, dan masif ya dalam belanja pemain kan. Kemudian kita lihat juga persaingnya itu misalnya seperti Malut, Borneo itu juga rapat juga gitu, ikut compete juga. Mungkin di bawahnya juga Persebaya, terus PSIM, Persita mengintip pelan-pelan juga gitu. Artinya karena kalau gue perhatiin itu gapnya tuh nggak jauh dari peringkat 1 sampai peringkat 5 itu cuman selisihnya antara 1, 2, 3, 4, 5 itu 1 sampai 5 poin aja Glenn. Artinya kan itu tipis ya. Dan ini sudah masuk ke pekan kedua, putaran kedua. Artinya kan udah separuh jalan ya. Nah, gue amati kemarin kalau ini dianalogikan sebagai satu season whole season gitu ya. Ini sebenarnya masuk ke ke periode 2/3 perjalanan. Nah, kalau sepertiga itu kan masih sekitar 10 sampai 12 game. Nah, itu biasanya tuh masih konstan tuh performa tim itu kan. Nah, masuk ke 2/3 perjalanan baru kelihatan tuh bagaimana stabilitas tim-tim pesaing itu seperti apa gitu. Dan kelihatannya sekarang semakin rapat, semakin ketat karena bukan cuma Persija dan Persib aja nih pemainnya nih. Sekarang juga Malut ikut juga. Terus Borneo juga ternyata walaupun sempat shaky tapi tetap karena mereka udah nabung poin di awal perjalanan di sepertiga pertama. Jadi ya tetap ada di atas gitu loh. Nah, berikutnya nih masuk ke putaran kedua di 2/3 perjalanan ke belakang ini seperti apa nih konsistensi mereka, itu yang akan menguji mereka. Nah, itu juga ditentukan oleh willingness mereka untuk memperbarui ataupun reinforcement kekuatan. Tadi kembali lagi ke bursa transfer itu, dan kelihatannya justru yang paling menggeliat ya sebenarnya nggak terlalu menggeliat sih ya, karena Persib juga cuma datengin 2 kok, si Kurzawa sama Dion Mark kan. Persija yang mungkin agak sedikit banyak ya ambil pemain dari Liga India juga kan, ada Aladin juga, terus ada Sen Patinama juga, ada Fajar Faturrahman juga. Jadi kelihatannya yang lebih ini Persija yang lebih ngotot ya. Kalau yang lain-lain sih ya masih so-so lah. Gitu. Om, tapi menarik ketika lu katakan ini kan 2/3 season ya. Artinya kan sudah mulai stabil. Ya, tapi ya, dengan ada perubahan dan penambahan 5 pemain itu kan cukup banyak Om. Ya, itu apa akan merubah dinamika di dalam tim? 5 pemain ini maksudnya Persija. Iya. Borneo pun juga kayaknya lumayan banyak juga kan. Karena Fajar kan cabut, Vinicius dilepas. Maicon juga dilepas. Maicon juga dilepas. Betul. Nah, itu memang seninya dari pelatih ya. Bagaimana di 2/3 ataupun katakanlah menjelang sepertiga akhir ini tim yang disiapkan ini di paruh musim ini dengan kekuatan-kekuatan yang baru itu bisa cepat
ngeblend. Artinya kalau mereka ketinggalan mereka masih punya waktu ngejar gitu loh Glenn. Ini memang momentumnya bahwa memang nanti akan terjadi dinamika secara taktikal, yaitu gue kira udah diperhitungin oleh masing-masing pelatih dan kayaknya memang sekarang tinggal lihat bagaimana konsistensi dari tim itu untuk bisa menyiasati perubahan pemain yang ada ya, terutama Persija ini kan cukup masif ya Persija ya. 4 ternyata Persija bukan 5. Iya, kan cukup masif ya. Itu gue kira juga kita akan lihat nanti seperti apa. Sebenarnya kalau kita mau bedah ya Glenn, Persija ini kan kalau untuk urusan nyerang bikin gol udahlah. Mereka memang salah satu tim terbaik ya setelah Malut ya kalau nggak salah ya dari produktivitas gol. Tapi kan mereka suka blank juga lawan tim-tim yang mungkin hitung-hitungan di atas kertas harusnya mereka bisa ambil ya. Kayak lawan Semen Padang mereka slip gitu kan. Yang kayak gitu-gitu tuh yang kelihatannya memang mereka harus benar-benar fokus di pertahanan mereka, karena once ketemu lawan yang di bawah itu mereka punya kepercayaan diri yang tinggi. Tapi begitu pas transisi counter mereka lupa segala macam. Nah itu slip. Itu juga sebenarnya yang dialami oleh Persib juga sebetulnya. Persib itu kan kemarin tuh kalau nggak salah kecelakaannya lawan Persita, Kediri, Malut. Kalau Malut oke lah, memang secara competitiveness tim ini emang kuat ya. Tapi kan lawan Persita di awal musim harusnya dia bisa ambil juga kan. Terus lawan Kediri juga kan harusnya diambil, tapi miss juga. Itu tadi karena lawan tim-tim biasa, tim-tim besar tuh gitu, slipnya bukan lawan tim gede gitu ya, lawan tim-tim yang harusnya mereka atasi di bawah mereka slip. Nah itu yang gue kira coba diperbaiki oleh Persija dengan memasukkan Fajar Faturrahman yang punya kemampuan bertahan dan ofensifnya yang juga bagus, kemudian masukin Sen Patinama untuk juga ngelapis pertahanan juga, mungkin supaya bisa gantian sama Donitri gitu kan ya. Terus ada lagi pemain asingnya, gue belum tahu kayak gimana kualitasnya, mungkin kita akan lihat nanti, tapi lebih ke situ sih, bagaimana memperkuat pertahanan mereka, karena laga-laga ke depan pasti orang kalau lawan Persija, which is Persib juga gitu ya, pasti mereka akan main transisi gitu loh. Itu yang jadi Persija harus bentengi dulu lah pertahanan mereka, jadi saat mereka kena counter pertahanan mereka udah full. Ini kan kecenderungannya kan ngambil main bertahan jadinya kan, Sen Patinama, Fajar Faturrahman kan, berarti kan ada si Marcio Sosa nganggep bahwa belakang kita belum aman nih gitu. Apakah, karena kalau secara statistik kan sebetulnya Persija Jakarta itu tadi lu katakan tim kedua terbaik ketika mencetak gol dan dengan pertahanan terbaik kedua setelah Persib, Om. Iya, betul. Artinya dengan penambahan 4 pemain ini kedalaman squad yang menjadi masalah dari Sousa di putaran pertama? Iya, betul, kedalaman squad ya. Karena kita harus akui juga kalau misalnya dibandingin sama Persib itu kelihatan banget kedalaman squad ya, Persija memang tipis ya. Kalau di cadangan kan praktis pemain-pemain yang jam terbangnya ataupun juga levelnya tuh bukan grade A gitu ya. Itu kita harus akui. Itu yang membuat kadang-kadang Marcio Sosa tuh agak limbung juga ketika pemain-pemain Brazilnya ini ada yang nggak jalan, ada yang stuck. Ngelihat di bench, aduh gitu kan. Second plan-nya nggak ada ya? Second plan-nya nggak ada. Karena kita harus akui Glenn bahwa Liga 1 sekarang itu sangat mengandalkan kualitas pemain asing, itu harus kita akuin gitu. Apalagi dengan jumlah yang lebih lebar, maka ini pelatih benar-benar sangat mengandalkan kualitas pemain-pemain yang mereka miliki. Sebetulnya kan itu udah dicoba disiasati ya oleh Persija dengan istilahnya ini mah Persija rasa Brazil lah gitu ya. Kan lebih memudahkan secara chemistry, secara bonding, komunikasi juga gitu ya. Tapi ya nggak selalu kan itu menjadi jaminan, karena pada akhirnya juga lawan-lawan pun juga berbenah gitu. Terus ada juga on off-nya juga gitu kan. Dan gue rasa ini yang coba Persija rapatin lagi gitu ya, perkuat lagi gitu. Karena sesungguhnya yang mesti compete secara ketat itu ya Persija sebetulnya, karena dia nggak main di kompetisi manapun kan. Iya. Maksudnya cuma di BRI Liga 1 aja kan, di Liga 1 aja kan. Kalau Persib kan kita juga mengerti kenapa skuadnya perlu gemuk, karena mereka main juga di ACL 2 kan gitu. Om, menarik ketika tadi lu mengatakan banyak pemain diaspora yang akhirnya kembali lagi ke Indonesia. Salah satunya adalah Sen Patinama. Yes. Ini nama yang menurut lu apakah sudah waktunya untuk bermain di Super League atau menurut lu masih bisa bermain di luar? Ya usianya kan udah 30 ya kalau nggak salah ya. Jadi kita bisa paham juga pada akhirnya kedatangan pemain diaspora. Sekarang bukan lagi jadi pemain diaspora kan, karena dia udah balik ke sini kan. Kalau diaspora itu kan
konteksnya kan pemain ataupun pekerja Indonesia yang ada di luar. Kalau sekarang dengan kedatangannya Tom Haye, kemudian Eleanor Reinders, Warlock. itu Mark emang lebih dulu ada kan ya. Itu seolah-olah seperti menjadi pancingan untuk rekan-rekan yang lain, ayo kesini gitu kan. Dan tampaknya Shane melihat seperti dikatakan Shane juga dalam interview kemarin di saat latihan Persija, dikatakan banyak yang mengkritik media ataupun juga netizen dengan kehadiran pemain-pemain diaspora ataupun ex diaspora yang kembali bermain di Liga Indonesia, dikatakan itu akan menurunkan ataupun mendowngrade kemampuan, kualitas dan segala macam. Nah dia balik, dia bilang enggak seperti itu gitu ya, enggak seperti itu karena sebetulnya kami tuh melihat sekarang di luar Liga Indonesia itu sedang bertumbuh, growth gitu ya, dan kualitasnya juga lebih baik ya dibanding sebelumnya gitu ya, tentu dengan bantuan teknologi VAR dan segala macam, tapi juga kualitas permainan juga lebih kompetitif. Kan gue juga siaran Liga 1 Glenn, jadi gue rasain tuh memang perbedaannya itu nggak mudah kita menebak ini bakal menang, ini bakal menang, nggak mudah sekarang gitu, karena kualitas pemain-pemain yang ada yang datang dan juga kualitas permainan juga itu sudah meningkat. Nah kembali lagi ke pemain-pemain diaspora yang kembali ke sini, yaitu salah satu alasan saya datang ke sini. Di samping tentu ya pasti ada PT juga kan, ada tawaran juga kan, ada kesempatan juga gitu. Blessingnya buat kita sih Glenn, timnas jadi lebih mudah gitu kan, ketika jadwal libur bisa dimanfaatin gitu kan, itu positifnya gitu. Tapi di sisi lain kita juga harus paham kalau pemain-pemain ex diaspora itu yang sudah bermain di Indonesia, pilihannya memang menjadi sedikit karena usia juga, dan mereka kalau misalnya di sana masih laku, masih compete, ya pasti mereka akan di sana gitu loh. Jadi ya kita realistis aja gitu, nggak ada masalah sih. Om, ketika pemain tadi lu katakan kan berkali-kali kalau Super League kita itu memang didominasi atau akhirnya pengaruhnya kualitas dari pemain asing. Itu merubah cara bermainnya nggak sih Om? Karena kan dulu tuh kita tahu ya Super League Liga 1 Liga Indonesia itu kan bermain sangat fisikal, sangat speed gitu. Dengan adanya pemain-pemain ini apakah menjadi lebih taktikal atau seperti apa kalau lu sebagai komentator? Kalau sebelumnya kan mainnya sporadis ya Glenn ya. Tendang lari gitu ya. Sampai Lili Pali kan sebelum kedatangan arus diaspora ke sini kan mengatakan Indonesia tuh waktu Lili Pali datang ya pertama kali dia juga cerita tuh Indonesia tuh run lari terus. Dia sementara dia kan pemain taktikal kan. Dia capek juga gitu ngikutin kan. Nah, kalau sekarang udah enggak. Kalau sekarang memang karena makin banyaknya pemain-pemain yang berpengalaman, pemain asing yang datang ke kita gitu ya, kemudian dia memberikan sentuhan yang dengan kualitas berbeda, itu memberikan opsi banyak buat pelatih untuk melakukan berbagai plan. Itu kelihatan sekali di lapangannya, karena kan skill itu beda pasti. Pemain-pemain yang sudah punya pengalaman di luar gitu ya, pemain asing terutama yang punya kualitas bagus, skillnya, pemahaman taktiknya itu beda, sehingga memudahkan pelatih untuk menyusun berbagai rencana gitu ya, rencana taktik gitu, maupun juga bahkan formasi juga dinamis banget itu. Itu yang gue rasain sih. Makanya setiap pertandingan itu, apalagi kalau melibatkan tim-tim yang Big Six gitu ya, ataupun Big Four gitu, itu kita tuh sampai keren ya mainnya gitu ya. Jadi penuh dengan plot twist. Kita anggapnya bakal seperti ini, ternyata gini gitu kan. Wah keren juga, apalagi sekarang kayak Bernardo Tavares balik ke sini, terus PSIM dengan pelatih Van Hastelnya itu kan menghadirkan tawaran-tawaran taktikal yang bagus gitu ya. Itu yang gue rasain sekarang gitu sih. Jadi itu warna baru ya Om ya? Iya. Warna baru dari sepak bola Indonesia. Dan jadi nggak satu mazhab gitu. Mazhabnya macam-macam. Kalau dulu kan pasti tendang lari gitu ya, ataupun main lebih sporadis gitu ya. Kalau sekarang tuh lebih perhitungan. Tim itu kalau satu tim menghadapi lawan yang seimbang, mereka mainnya lebih hati-hati Glenn. Pelan, terukur gitu ya. Flow-nya dijaga, nggak buru-buru, tapi begitu ada lengah baru tak. Nanti retreat pelan lagi. Jadi lebih temponya itu lebih enak dinikmatin. Tapi gitu. Lebih menghibur atau lebih membosankan sebagai penonton? Gue sih menghibur sih. Gue menghibur ya. Dan sekarang lebih banyak tim-tim yang punya kontra strategi bagus ya. Jadi nggak mudah dibaca juga. Kayak misalnya Semen Padang kemarin bisa ngalahin Persija gitu kan. Itu kan juga wah keren juga. Awal musim Persija malah ngalahin Persib Bandung ya kan. Itu kan bagus gitu kayak gitu kan. Jadi nggak mudah diprediksi. Dan yang gue rasain setiap game itu selalu ada istilahnya
ada misteri gitu, nih akan bikin apa nih, ini akan bikin apa nih gitu nih. Jadi nggak selalu tim gede itu ini pasti menang, pasti menang. Kemarin kan juga Persib lawan Biak setengah mati juga Persib. Setengah mati juga, Padahal itu Persib sudah mengubah cara mainnya loh, lebih bermainnya terbuka kan. Biak pun 10 pemain kemarin. Itu dia kan, Persib nggak lagi seperti filosofi Bojan Budak yang kita kenal, lebih defend counter transisi, tapi nggak, dia kan lebih dominan kan ngambil kan. Susah juga gitu loh, karena sudah sudah mulai dibaca Glenn. Itu juga gue kira yang membuat menjadi menarik, karena tim-tim yang mediocre gitu ataupun tim bawah ketemu tim besar itu analisa mereka tuh lebih kuat sekarang ya. Jadi mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka juga lihat kapasitas pemain-pemain mereka juga gitu ya. Terus bagaimana mereka lakukan supaya paling tidak mempersulit. Kan kemarin kalau nggak ada gol menit terakhir Berginho ya mungkin draw juga gitu kan. Nah, yang kayak gitu-gitu yang selalu hadir sekarang di Liga 1 gitu. Oke. Om, selain Persija yang gue lihat melakukan evaluasi besar juga Borneo FC. Gue mau mulai dari apa yang menurut lu membuat Borneo FC yang awalnya 11 kali menang beruntun, itu rekor di Indonesia, nggak ada tim yang pernah melakukan itu. Tapi ketika melawan Bali, kalah lawan Persib, langsung nurun tuh Om, cuma menang 1 atau dua pertandingan sampai dengan akhir paruh pertama. Apa yang terjadi dengan tim asuhan Fundes? Iya, itu juga salah satu big question sih ya. Mungkin orang mengiranya mudah, ini pasti ada non teknis gitu kan ya. Kalau kita kan sebagai pengamat ngelihatnya di lapangan aja gitu ya. Itu kelihatan sekali memang agak menurun, istilahnya tensi dan juga willingness fight-nya itu agak menurun gitu ya. Nggak seperti awal-awal musim yang mereka tuh tim yang sangat determinan, tim yang sangat dinamik gitu ya. Tapi belakangan tuh mulai yoyo gitu ya. Yang sayangnya itu justru terjadi di saat harusnya mereka bisa konstan ya. Kemudian juga kita harus akui pembelian pemain asing ya di awal musim itu sepertinya nggak memenuhi ekspektasi ya. Makanya kan di paruh musim ini udah ada yang dilepas kan ya, kayak Maicon juga dilepas. Satu lagi ada Glenn Douglas juga, Vinicius. Ya, itu kan bukti bahwa memang kontribusinya kurang. Dan gue lihat Peralta sentris tuh sangat terasa Glenn. Jadi unit attackingnya itu hanya tergantung pada sosok Peralta. Dia 10 gol 5 assist. Bayangin, jadi terlibat dalam 15 gol Borneo musim ini gitu. Yang lainnya kan berarti belum gitu ya. Itu yang gue rasa. Kalau untuk tenaga, Borneo punya tenaga. Artinya mereka punya Kehirose, punya Rivaldo Pakpahan. Tapi mereka perlu profesor istilahnya, yang bisa nata serangan, yang bisa kemudian memberikan umpan menjadi klinis gitu ya. Itu yang Villa itu enggak, masih kurang sih Glenn, masih kurang. Walaupun itu salah satu yang diandalkan. Yang diandalkan ya, betul. Ya kalau kan kedalaman squad juga menjadi penting. Ketika pemain-pemain yang Glenn sebutkan itu, ini Peralta lagi gacor aja, lagi terus-terus aja kan, main terus gitu. Kalau dia lagi cedera atau dia nggak ini, mungkin akan lebih terasa lagi. Dan Juan Villa kalau nggak salah udah 7 gol kalau nggak salah ya. Lumayan juga Juan Villa. Iya, lumayan sih, dan gue kira lebih ke kedalaman squad, itu yang kurang dari Borneo. Makanya musim ini dia coba untuk melakukan reinforcement dengan membuat beberapa transaksi. Tapi kita lihat nanti seperti apa istilahnya keampuhan dari strategi dari La Fundes ini gitu. Karena semuanya nih juga sama-sama berbenah nih, semuanya juga para kontender ini sama-sama ngisi peluru juga nih gitu kan gitu. Artinya kan dengan tadi gue bilang trennya sedang menurun, terus sekarang transfernya sangat aktif untuk Borneo FC, memang se-urgent itu dilakukan ya, maksudnya dengan resiko kan sebenarnya mendatangkan pemain baru yang apalagi belum pernah bermain di sini, itu kan sebuah resiko ya, belum tentu dia bisa cepat beradaptasi. Itu memang pertaruhan yang harus dilakukan oleh Borneo FC. Agak tricky ya. Ini gue bisa lurusin nih. Ternyata Vinicius tuh 7 gol, Douglas Coutinho tuh 5 gol. Jadi lumayan juga ya. Makanya kalau mereka dilepas, wah ini cukup aneh juga ya. Juan Villa cuma 4 assist. Jadi ya memang kelihatan kedalaman ataupun juga kualitas pemain-pemain asing di Borneo ini tidak terlalu bisa memberikan rasa nyaman gitu, nggak bisa stabil gitu ya. Itu yang mungkin barangkali jadi pertimbangan Borneo akhirnya mencoba peruntungan baru. Walaupun ya tadi lu bilang ya benar juga, apakah perubahan atau juga pergantian komposisi pemain ini akan membuat Borneo jadi lebih baik atau malah jadi flop ya. Itu pertaruhan, memang itu pertaruhan. Karena nama Vinicius, Fajar, Fatur Rahman itu kan semua inti semua ya. Betul.
Yang itu yang gue surprise sih Fajar sih ya. Iya, Fajar. Fajar tuh dilepas surprise juga ya. Padahal ini pemain masih istilahnya masih prime ya, masih usia prime dan punya pengalaman internasional juga banyak, lumayan banyak gitu. Pernah bawa Indonesia juga juara SEA Games, bahkan waktu di SEA Games 2023 dia top scorer Indonesia malah. Cuman kemarin entah mengapa gitu belakangan kok dia jarang dimainkan. Mungkin kayaknya udah disiapin untuk dilepas. Ya itu dinamika sepak bola sih Glenn. Kita nggak tahu persis apa yang terjadi sebenarnya di dapurnya Borneo gitu ya. Tapi kalau merefer dari performa mereka 2 musim lalu ya, yang mereka sempat juara regular series. Betul. Itu timnya luar biasa itu. Tapi somehow ya stabilitas organisasi juga menjadi sangat penting. Kemudian juga pilihan-pilihan transfer market juga menjadi penting. Itu yang kelihatannya Borneo sekarang struggle ya. Walaupun kita belum bisa katakan Borneo nggak punya peluang nih. Mereka masih di peringkat kedua kok, masih 40 poin gitu ya. Jadi masih punya kan, siapa tahu ini sudah dalam pertimbangan dan pemikiran matang dengan bursa transfer sekarang dengan perubahan ataupun juga komposisi yang berubah itu. Mereka sudah punya analisa sendiri, ini bakal lebih bagus nih, bakal ngebusnya lebih kuat gitu misalnya, kita nggak tahu. Tapi putaran kedua menurut prediksi Om Yuke apakah akan tetap Peralta sentris? Masih sih kalau menurut gue sih. Ini pemain asing yang menurut gue pembelanjaan yang paling bagus dilakukan Borneo setelah Pato. Setelah Pato. Ini paling bagus. Semoga aja ini dia bisa terus menjaga rasa laparnya ya, karena capek juga Glenn terus-terusan digendong gitu ya. Ngegendong itu capek juga. Apalagi dia ini udah musim keduanya, terus dia dalam kondisi yang fit gitu ya, masih terus bisa berproduksi. Tapi lama-lama kalau cuma ngandelin Peralta aja agak berat juga gitu. Ini kan musim yang panjang, ini kan perlombaan maraton yang perlu konsistensi. Kebanyakan tim-tim itu justru di 2/3 itu mulai agak lelah gitu ya. Banyak persoalan lah. Konsistensi, kemudian juga fitness pemain gitu ya. Terus manajemen juga itu kan di kita itu kan masih sangat dominan yang gitu-gitu gitu. Persib Bandung trennya naik justru. Yes. Tiba-tiba jadi juara paruh musim Om. Yes. Sesuai prediksi Om Yuke nggak? Ya musim lalu kalau nggak salah juga juara paruh musim deh. Juara paruh musim. Iya kan. Ya memang ini sudah bisa diprediksi karena willing dari Persib itu udah kelihatan dari awal bahwa mereka ingin membuat tim ini bukan cuma jadi raja di domestik, tapi coba untuk menantang di Asia gitu kan. Itu kan udah kelihatan dengan datengin Tom Haye di awal, terus datengin Eleno Reinders, terus pemain-pemain dari Brasil itu kan ada William juga kan. Yang dilepaskan William ya. Terus didatengin Barba juga, Andre Jung juga. Itu kan belum lagi kalau bicara skuad pelapisnya, Febri aja cadangan loh, sekelas Febri tuh, yang dulu mahkotanya Persib. Ada Adam Alis juga di situ. Wah, itu udah kelihatan dari situ Persib. Tapi lagi-lagi Glenn, ini belum jaminan. Kita tetap harus memposisikan semua tim, khususnya di 4 besar ini setara. Ya. Karena poinnya tipis-tipis. Kalau hitungan matematika semua masih mungkin bisa plot twist gitu ya. Tapi kalau lihat dari plannya, memang kelihatan Persib itu sangat ambisius. Dan tim ini tadi gue katakan ya, bukan cuma disiapin untuk menjadi raja yang konstan di domestik, tapi juga mencoba bersaing di level Asia. Itu udah kelihatan. Dan bukan semua tanpa perhitungannya, karena kalau gue sempat hitung tuh Gren, kalau Persib bisa maju terus di ACL 2, ketutup Gren, biaya transfernya ketutup. Karena kalau di jumlah 60 miliar hadiahnya total dari ACL 2, bayangin aja, Liga 1 7,5 miliar. Jadi setara gitu loh, setara. Itu yang gue kira kita juga harus objektif ya lihat ya. Bahwa betul tidak ada jaminan juara paruh musim akan menjadi juara di akhirnya, itu benar. Karena pengalaman dulu Persib tahun 2018 waktu dipegang Mario Gomez, permainan yang sangat atraktif, Persib yang paling enak dilihat. Setuju itu. Juara paruh musim. Dan skuad yang paling murah waktu itu. Paling murah. Tanda kutip ya. Iya. Ujungnya Persija yang juara gitu kan. Kemudian Bayangkara juga pernah ngalamin itu 2021, 2022 juara paruh musim. Itu gue masih ingat setelah Covid tuh Gan. Tapi karena ya itu tadi dinamika sepak bola Indonesia dan klub-klub itu memang misterius dah. Dulu pernah, gue agak flashback, Tira Persikabo sampai zaman Ciro Teja. Betul.
Dulu pelatihnya Rahmat Darmawan waktu itu. Sampai kemudian Rahmatnya dipecat karena putaran kedua langsung nyungsep gitu. Memang sangat anomali sekali tim kita. Nah, kalau Persib itu sudah mulai konstan emang sejak musim kemarin. Ketika mereka juara per musim, terus dia juara. Sekarang juga indikasinya begitu. Kalau formatnya nggak berubah sebenarnya musim sebelumnya juga harusnya Borneo. Karena Borneo juga kan juara paruh musim. Cuma kan sistemnya bukan regular series kan. Ada championship series kan. Jadi ya itu inilah apa ya istilahnya cuman bumbu-bumbu aja lah. Gue juga nggak percaya sih. Dulu kan ini kan ada istilahnya champion de inferno gitu kalau di Itali kan ya. Aduh itu nggak jaminan. Karena semua akan bisa berubah di paruh musim seiring dengan transfer baru gitu loh. Om, tapi lu nggak bisa membandingkan dengan musim lalu karena kan sebetulnya secara kedalaman squad, secara komposisi squad itu kan berbeda Om. Nah yang makanya gue tanya apakah sesuai prediksi karena banyak orang yang tidak memprediksi squad yang literally baru ini bisa akhirnya juga di domestiknya berbicara gitu. Nah, gue setuju tuh. Gue juga sempat mencari alasannya kenapa musim lalu kan Persib juga keren juga ya. Ada David da Silva, ada Ciro Delpino, ada Ciro, ada Gustavo Franca yang itu empat-empatnya menjadi andalan baru di Malut. Terus kok tiba-tiba dibuang begitu aja ganti pemain baru gitu ya. Walaupun mungkin udah ada analisa tersendiri gitu. Tapi kan ngeracik pemain-pemain yang baru datang ini termasuk juga coba mengawinkan Tom Haye, Eleanor Renders dengan squad transferan yang lain gitu kan nggak gampang ya. Tapi akhirnya gue dapet jawaban, oh mungkin karena musim lalu dengan squad yang begitu luar biasa dan Bojan nganggap gue harus ubah ini. Karena lawan-lawan mungkin udah mulai bisa membaca. Lawan-lawan mungkin udah tahu gitu ya bagaimana tipikal bermainnya Tyrone Delpino, tipikal bermainnya Ciro, David da Silva yang kita tahu memang umurnya udah nggak muda lagi Glenn. Jadi ada juga spirit untuk coba membuat generasi baru. Yang kedua, karena saat itu yang lu katakan ini Persib yang bagus sebenarnya, nggak compete juga di Asia Glenn. Yeah. Juru kunci di grup ya kalau nggak salah ya, nggak lolos kan. Nah, jadi dari situ gue lihat bacaannya lebar nih gitu. Jadi bukan cuman untuk mencoba puzzle baru, paket baru untuk menawarkan taktikal yang berbeda sehingga lawan nggak mudah membaca. Tapi juga ada visi yang jauh ke depan bagaimana tadi gue katakan, gue juga harus bisa compete di Asia juga. Dan terbukti kan sekarang bisa sejalan seiring kan. Karena dalamnya squad itu Glenn. Termasuk juga pemain-pemain lokalnya juga sekarang Persib bagus-bagus. Siapa yang sangka Teja Pakualam bisa jadi pemain utama. Dulunya kan di plot kan Adam Pirbeck kan. Betul. Adam nggak main-main malah. Nah itu sisi seolah-olah tuh kayak banyak aspek berpihak sama Persib gitu. Tiba-tiba ada Malis yang nggak selalu main rutin bisa bikin 2 gol lawan Selangor. Tiba-tiba Teja Pakualam main jadi Spider-Man luar biasa mainnya gitu kan. Yang ya kalau udah jalannya itu dapat Glenn, sepertinya semuanya tuh udah ngeklik gitu. Teja Pakualam kenapa bisa mendapatkan posisi utama lagi Om? Sebenarnya sih menurut gue itu karena kecelakaan ya, quote on quote ya. Karena kan memang dari awal proyeksinya kan Adam. Proyeksinya, tapi Adam kan cedera. Kiper itu kalau sekali cedera, terus kiper cadangannya perform, udah susah Glenn. Kayak ini kasusnya Emi Martinez yang di Leno-nya cedera terus dia main di Arsenal tuh jadi juara sama Argentina. Yes. Itu blessingnya ataupun ini memang tahunnya Teja sih. Dan itu sangat langka, sangat jarang. Apalagi yang dia bersaingnya sama kiper asing. Ya coba bayangin deh di Persija aja sehebat sekuat gimana kurang apa figurnya Andri Tani. Begitu datang kiper asing yang menurut gua nggak istimewa juga loh. Yeah. Si Cardoso itu nggak istimewa menurut gua. Ya sama aja lah sebenarnya sama Andri Tani. Cuma kan kita itu kan kecenderungannya kan ya udah kipernya asing gitu kan. Yeah. Tapi nggak gampang juga ya Teja Om, karena kan harus konsisten ya. Itu dia. Terus dia benar-benar konsisten 10 clean sheet nggak salah. Wah luar biasa, gue juga salut nih. Ini kiper sih kalau nggak dilirik timnas sih kelewatan sih. Ya, itu harus dicoba dipanggil. Dan gue harap sih ya dia akan ada waktunya ya. Maksudnya dapat radar lah, terpantau lah oleh John Hartman untuk dia dicoba gitu. Tapi baik lagi sih, mungkin karena kedalaman squad itu yang membuat akhirnya Teja harus compete ya. Karena dia tahu ketika dia underperform, bukan nggak mungkin dia akan jadi Adam yang akan duduk di bangku cadangan Om. Bener gak sih? Tapi sekarang dia istilahnya udah nginjek pedal Glenn. Udah justru sekarang kalau si Teja ini cedera ya justru kebat-kebit malah si Bojannya. Karena dia harus turunin Adam yang belum tahu kan feelingnya
terus level fitnessnya malah yang dapat kesempatan Fitra Maulana malah kemarin sempat ada satu match dia main kan. Borneo. Enggak sih. Borneo, lawan Borneo. Nah itu dia lawan Borneo. Lawan Maksudnya Borneo. cadangannya Teja kan. Alih-alih Adam yang main malah Fitra Maulana yang main. Kacau deh Bojan. Om, tapi melihat transfer dari Persib, lu lebih kaget mendatangkan Kurzawa atau Dion Max? Dion Max sih. Nah kembali lagi tuh Glenn ke pembahasan kita di awal. Kita sayangin kalau yang pemain-pemain yang udah melewati masa premnya oke lah, Sen Patinama, terus apa namanya, Jordi Ama, Tom Hai oke lah. Mungkin kalau Eleanor Renders ya 50-50 lah, mungkin karena di sana juga posisinya agak berat ya untuk bisa bersaing, jadi dia kesini di usia yang sebenarnya masih prime. Tapi kalau kayak Dion Max, terus juga sebelumnya ada Jens Raven juga, Rafael Strike, kita bisa lihat sendiri gitu ya bagaimana struggle-nya mereka gitu. Tapi kalau Dion Max, gue nangkepnya lebih jauh lagi. Persib ngebaca ini kan masa edar U23 yang jadi mandatori harus main buat Roby Darwis sama Kakang tuh akan berakhir musim ini, Glenn. Jadi Persib siapin Dion ini untuk next season untuk menyiasati regulasi wajib. Untuk pengganti Kakang sama Roby. Regulasi wajib. Nah kan ya bisa aja sih datengin pemain-pemain yang dari sini ya. Tapi kan pelatih pasti ataupun juga manajemen punya pertimbangan sendiri. Dion Max ini kan punya pengalaman di Eropa, pemain timnas, masih muda, masuk regulasi, ngangkat juga marketingnya gitu kan. Itu sih yang gue tangkap itu. Jadi bukan untuk musim ini. Ya kalau itu sih sah-sah aja. Tapi kalau kita dari sudut penggemar sepak bola, ya gue sayangin dari sisi personalnya masing-masing pemain diaspora muda ini datang terlalu cepat. Dengan apapun pertimbangannya gitu, gue sayangin sih. Tapi it's okay lah kalau untuk sebuah industri bisnis buat timnas, kita senang-senang aja kan. Jadi nggak terlalu susah lagi nyari-nyari ataupun ada problem traveling segala macam kan, mereka ada di sini kan. Gitu sih. Om, tapi case-nya karena kan ini klub profesional pertama dari Dion ya. Apakah mungkin kualitasnya belum selevel Eropa Om, sehingga dia mungkin kesulitan gitu mencari klub di Eropa? Enggak juga sih, menurut gue kalau itu yang dianggap seperti itu, Milano Jonathan juga masih muda kan, tapi dia survive, kualitas sih sebenarnya, dan kesempatan di saat yang dia dapat saat ini seperti apa levelnya. Kalau Jonathan kan bahkan sekarang di Excelsior ya, sebelumnya kan di Utrecht kan, dia memang udah dapat tempat kan di tim utama kan. Kalau Dion Max mungkin agak susah nih, barangkali ya, dia pikir dengan berbagai pertimbangan kayaknya punya kemungkinan bisa lebih develop, dapat jam main ya kalau main di sini misalnya gitu ya. Ya itu hebat-hebat manajemen Persib lah, gimana meyakinkan Dion Max ini. Sama seperti hebat-hebatnya manajemen Bali lah datengin Jens Raven. Setelah itu kan ya kita bisa lihat sendiri seperti apa gitu. Selain mengakali tadi regulasi U23, menurut lo apa yang bisa diberikan Dion untuk squad Persib Om? Melihat kemarin ya, berapa kali dia main kan di timnas. Kalau nggak kita sempat reaction yang U23 di GBK itu kan. Iya. Sejujurnya sih belum bisa didapat yang signifikan sih Glenn, menurut gue sih dari kualitas yang dia tawarkan ya waktu di timnas ya? Masih belum sih. Jadi gue lihat ini program jangka panjang sih buat Persib. Selain untuk menyiasati, tapi dia juga ingin memberikan warna baru tersendiri. Ada pemain muda yang potensial gitu, punya pengalaman Eropa walaupun di level junior gitu ya, yang bisa juga join dengan tim ini dan diharapkan ini juga bisa men-trigger pemain-pemain muda Persib gitu ya, akademinya gitu melihat dan bisa menjadi istilahnya contoh lah bahwa kalau mereka punya kesempatan yang kalau mereka punya kemampuan yang sama ataupun juga punya keinginan yang besar untuk bisa masuk skuad Persib, Persib terbuka karena banyak pemain-pemain muda juga mereka berikan kesempatan gitu. Bahkan yang dari luar pun mereka datangin gitu. Itu sih yang gue lihat sih. Kenapa Persib mendatangkan Kurzawa Om? Itu gue jadi inget waktu dulu kita masih inget kan zaman dulu istilah ada marquee player kan, kita dibuat aturan marquee player kan untuk menyiasati supaya nggak terlalu jomplang gitu kan, masih istilahnya malu-malu lah, maka muncullah Odem Wingi, muncullah Esieng yang sebelumnya udah absen lama, sekarang Kurzawa juga gitu ya, walaupun sekarang nggak sistemnya marquee player, tapi kan kalau gue lihat kalau bicara normatifnya Glenn, ini kan pemain belakang yang punya pengalaman bersama PSG, walaupun sudah lama nggak mainnya. Kita belum hitung dulu lama nggak mainnya, tapi lebih ke portfolionya gitu ya. Terus Persib sekarang
akan main di level yang lebih tinggi di ACL 2, kena outstage. Yang tadi gue sangat sempat ngomong sama lu saat off air, sebenarnya masalah di mana? Di belakang masih masalah kok Persib, gue bilang gitu kan. Kurzawa itu diharapkan bisa dia memberikan kepercayaan diri pada timnya dengan kualitas sebagai pemain belakang gitu, dengan pengalamannya di level yang lebih tinggi untuk menyiasati bolong-bolong Persib itu di level internasional. Tadi gue bilang ketika kita kalah lawan Lion City, terus kita menang pun lawan Selangor gitu ya. Itu kan kelihatan ada lubang-lubang di belakang gitu. Nah itu 2 center back itu masih belum terlalu relatif aman mungkin ya. Kalau untuk level internasional ternyata mereka mudah juga ditembus tuh ya. Matricardi sama Julius Caesar ya. Ya bersyukur Barba nggak jadi pindah Glenn. Jadi opsinya masih ada di situ. Nah Kurzawa ini kan dia left back sebenarnya, kaki kiri. Kalau ditaruh di kiri aja, itu kan lapisannya banyak situ. Di situ ada Dewangga juga kan ya. Ada Eliano juga, ada Putos juga bisa main di situ. Frans Putos juga ya. Frans Putos nih bisa di kanan bisa di kiri ya. Tapi kan dia bisa memberikan opsi yang berbeda secara taktikal. Bisa aja. Once misalnya Bojan pengen mainnya dengan formasi 3 back, dia bisa jadi center back kiri misalnya. Jadi memperkaya pilihan-pilihan taktikal. Mungkin itu yang kalau sisi normatifnya ya datangin Kurzawa itu untuk menyiasati lini pertahanan. Di samping juga ya kalau kita bicara marketing lagi-lagi kan ini kan ex pemain PSG, pernah juga bikin hat-trick di Liga Champion, terus bla 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 gitulah ya. Itu dari sisi marketingnya. Tapi kalau dari sisi competitiveness-nya kan, level fitness-nya tadi lo maksud kan, karena udah lama kan. Udah lama nggak main dia. Setahun kali ya. Dan riwayat cederanya lumayan ngeri juga. Itu juga jadi pertanyaan juga sih menurut gue nih. Jangan sampai jadi kayak Adam Pirbeck nih. Tadi direkrut belum main atau baru sekali 2 kali main terus cedera, akhirnya itu memang kalau transfer di paruh musim itu Glenn, itu lebih tinggi resikonya. Setuju. Dibanding di awal musim, di mana awal musim tuh kan kita bisa lihat saat preparation ya, ada pre-season segala macam bisa dibentuk. Kalau di tengah musim itu udah pembelian yang sifatnya emergency sebenarnya. Bukan alih-alih memang nyiapin, enggak, tapi lebih ada kepentingan-kepentingan yang non teknis. Pertanyaan, ketika urgensi itu menjadi hal dilakukan di transfer paruh musim, untuk kasus Kurzawa ini lebih urgent karena menambah kekuatan di lapangan atau di luar lapangan ya Om? Lebih mana yang lihat dilakukan Persib di transfer Kurzawa ini? 50-50 sih. 50-50 sih. Gua akui 50-50. Karena tadi gua katakan Persib itu lini belakangnya terutama kalau main di ACL 2 itu masih agak rentan. Jadi mungkin ada benernya juga ngambil Kurzawa itu untuk jaga-jaga gitu. 50% lainnya marketing. Karena kemarin Fabrizio Romano kan iya marketing Ren. Bukan cuma Fabrizio Romano, FIFA juga mention. Mbappe juga nge-like. Kan tadi makanya gue bilang 50-50. Jadi ada unsur kebutuhan juga, ada unsur marketing juga. Tapi kalau sejujurnya Glenn, nggak perlu amat menurut gue sih. Nggak perlu amat ya? Nggak perlu amat. Persib jagain aja ini, tim ini konsisten aja. Dengan squad yang ada ini aja udah menurut gua udah mewah gitu ya. Bikin pack aja, maksudnya bikin solid, bikin kompak, terus konsisten gitu ya. Jangan keseleo lawan tim-tim yang enggak gitu. Karena kan biasanya ujung-ujungnya kalau kompetisi full kompetisi seperti ini formatnya, itu kan tim yang paling konsisten sebenarnya. Yang akan jadi juara ujung-ujungnya kayak gitu. Persib juga kayak gitu sebetulnya. Kalau tadi pertanyaannya kenapa Persib datangi Kurzawa, pertanyaan selanjutnya kenapa Kurzawa mau ke Persib Om? Itu tadi karena marketing pasti, karena tawarannya lebih bagus dan dia mungkin udah nggak punya kesempatan untuk bermain di level tinggi lagi di Eropa gitu misalnya. Umurnya udah 33 tahun nih kalau nggak salah kan. Ya nggak dia pikir ya ini boleh dibilang untuk ngabisin masa ininya lah, masa prime-nya lah. Coba suasana baru, main di Indonesia, udah gitu banyak pemain-pemain diasporanya juga. Timnya nomor 1 juga, wah. Iya dong, kan logis kan, pikir gitu kan. Mungkin kalau dia main di misalnya di rekrutnya sama tim yang di bawah dia lihat juga kali, waduh di bawah gini, begitu lihat nggak ada supporternya lagi misalnya, walaupun bayar gaji tinggi ya, karena pemain-pemain yang selevel kayak gitu datang ke sini alasannya harus banyak.
nggak cuma tawaran. Kalau tawaran mungkin banyak tim yang bisa gitu kan. Pengalaman, ya. experience itu ya. Experience, pengalaman, exposure, pasti lah. Orang begitu dia naik, Romano naik, begitu dia direkrut resmi, Romano naik, FIFA naik, Mbappe nge-like, wah jadi marketing kan. Marketing. Om, Persib itu kan salah satu, kalau nggak salah tuh tim dengan kebobolan paling sedikit di Super League. Ya. Dan Teja itu kan penjaga gawang paling banyak clean sheet-nya Om. Tapi kenapa, apakah lu melihat memang lini belakang ini menjadi masalah utama, atau justru kalau menurut gue pribadi lini serang mereka yang menjadi masalah Om, karena sangat kesulitan ketika mencetak gol dalam beberapa pertandingan terakhir. Persija kita tahu sulit banget. Sulit. Kemarin Biak juga sulit banget. Ya. Kenapa akhirnya datangkan back bukan striker? Menurut Om Mike? Iya tadi lagi gue bilang Glenn. Jadi kalau normatifnya datangin back ini sebenarnya untuk memperkuat ini pertahanan Persib di ACL 2. Tapi kan secara statistik udah kuat sebetulnya. Di ACL 2. Oh, di ACL 2. Di ACL 2. Karena Persib punya ambisi besar untuk bisa berbicara lebih jauh lagi, nggak cuman bisa ngelewatin Ratchaburi juga, tapi terus bisa lanjut gitu. Karena setelah itu lawan Gamba sama Pohang Steelers. Yes, itu dia. Makanya gue lebih lihatnya ke situ. Bukan kalau di domestik mah udah kuat menurut gue, udah kuat. Dengan squad lini pertahanan yang model seperti sekarang itu udah kuat. Jadi nggak perlu lagi banyak-banyak ubah gitu ya. Udah pertahanan ini jaga konsistensinya, fokus aja gitu. Jangan kepleset gitu ya. Dan istilahnya trennya jangan sampai hilang. Misalnya ritme-ritme kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan dalam mempersiapkan tim segala macam, detail-detailnya itu jangan diubah. Kalau gue bilang sih itu. Karena ya tadi benar, nggak ada masalah. Karena tim yang paling seimbang menurut gue sekarang Persib. Paling seimbang Persib. Antara pemain pelapisnya, sebenarnya nggak ada pemain pelapis sih. Bojan dengan gampang aja masukin pemain itu, siklusnya itu mudah aja dan hasilnya itu positif gitu ya. Ada posisi yang menurut lu masih kurang nggak? Secara kedalaman? Ada sih. Cadangannya Tom Haye, nggak ada. Yang harusnya William Marsilio. Itu nggak bisa. Persib tuh lengkap sebenarnya, dari kiper yang blessingnya Teja seperti itu, terus pertahanan. Kalau untuk domestik ya, pertahanan yang solid ya menurut gua. Bahkan ada beberapa pemain yang bisa bermain di beberapa posisi di belakang ya, seperti Frans Futros, terus Eleanor Randers, itu kan bisa ditempatkan di beberapa posisi ya. Kemudian tengahnya juga punya gelandang bertahan yang bagus gitu. Tapi yang depannya juga oke lah, udah terbukti kan. Raymond Tangki yang awalnya digosipin bakal dilepas, Desember tanggal 5 bikin gol pertama, sekarang udah 4 gol. Kan itu kan ya agak ini juga ya, agak tricky juga tuh pertimbangan-pertimbangan untuk bisa ganti gitu. Ternyata terus Andre Jung di ACL 2 jadi top skor juga buat Persib. Udah oke nih, tinggal dipertajam lagi, dimatengin lagi. Jadi jangan sampai slip aja. Yang susah itu kalau Tom Haye itu nggak ada. Maksudnya mungkin dalam 1-2 game tertentu Persib bisa bermain dengan plan tanpa Tom Haye. Tapi tetap Tom Haye ini adalah poros dari permainan Persib, dari cara bermain Persib seperti sekarang itu karena ada Tom Haye. Nggak ada kan pengganti yang bisa setipikal dia gitu loh. Dia kan ball playing midfieldnya kuat banget dia. Dia bisa pindah-pindahin bola segampang dia membolak-balikan telapak tangan. Itu kan cepatnya transisi Persib kan dari situ. Persib bermain misalnya lagi bermain transisi, mereka sebentar aja transisinya begitu dari belakang langsung kasih Tom Haye, biarin Tom Haye masak. Udah langsung tak ke depan cepet. Itu sangat menopang strateginya Bojan Hodak dengan cara bermainnya yang defense counter gitu. Ada komentar soal Joey sama Martin yang kemarin sempat digosipkan ke Persib, dua-duanya enggak makan. Sekarang kata Martin Pas ke Ajax Om. Ke Ajax ya betul. Kan itu sebenarnya kalau Martin Pasnya sendiri udah bantah kan di medsosnya dia gitu. Waktu di awal-awal dielus-elus digosip pemulung ke Persib. Kalau Joey itu memang ya perlu sih sebenarnya sih. Kalau gue sih pengen dia main di sini. Ini agak anomali juga sih. Tapi dengan pertimbangan karena dia kan umurnya udah 32-33. Kalau mau ngabisin masa prime-nya ya kesini aja. Terserah lah mau ke Persib atau mau ke Persija, tapi kita perlu dia juga di sini gitu. Kalau dia kemarin bisa ke Persib, wah keren banget tuh Persib. Udah pasangan timnas itu berarti kan gelandangnya kan. Tapi ya Maklok juga bagus kok. Kalau untuk domestik aja mah Maklok bagus. Tapi kalau untuk internasional ya perlu yang seperti Joe Pelupesi sih. Perlu kayak Joe Pelupesi. Iya perlu sih. Karena kita lihat kan Maklok di timnas juga
ya sorry to say ya segitu-gitu aja gitu loh. Jadi kalau untuk Persib compete-nya udah mau bicaranya ke level Asia, memang harus cari pemain-pemain yang levelnya kayak Tom Haye, kayak Joe Pelupesi, yang selevel-level gitu sih. Oke. Om, satu soal Tavares, ini juga menarik Om. Ke Persebaya, perubahan apa yang akan diberikan oleh Tavares? Karena Persebaya ini menarik, karena secara squad itu salah satu squad paling mahal, paling bagus, tapi kenapa susah banget juara Om? Bahkan compete di atas pun kan sulit gitu. Iya, ya ini Persebaya menarik ya. Di Persebaya itu gue nggak tahu ya udah berapa kali ganti pelatih ya. Dulu kan sempat zamannya Aji juga bolak-balik ganti pelatih kan. Terus kemarin Eduardo juga dicoba juga. Sempat juga Munster ya. Munster. Iya. Stabilitas itu sih, dari stabilitas di tactical area itu yang Persebaya itu nggak dapetin sosok yang pas gitu ya untuk bisa ngolah timnya menjadi lebih produktif ya, lebih bagus. Itu sih yang gue lihat pertama jadi problem Persebaya. Nah makanya dengan hadirnya Bernardo Tavares ini bisa menjawab persoalan itu. Gue setuju bahwa Persebaya itu kalau dari materi pemain kompetitif, bagus gitu ya. Dan termasuk yang kita kita list dalam kontender juara di awal musim kan. Jadi ada Gali Freitas, terus ada Malik Rizaldi, ada Bruno, ada Rivera, itu keren-keren sih. Terus sempat juga ada Rashid ya dulu ya, yang Muhammad Rashid kan. Tapi ya cara ngolah ataupun pendekatan taktikal yang mungkin nggak tepat sehingga nggak tahu bagaimana cara membawa kapal Persebaya ini ke track yang benar. Datanglah kemudian sekarang Bernardo Tavares, gue harapin dia membawa asa baru gitu dan kelihatan dari kemarin langsung berubah taktikalnya. Persebaya yang terkenal punya pemain yang sangat agresif disulap menjadi tim yang defense counter gitu. Tapi oke gitu kan. Kalau gue lihat, gue karena kebetulan kemarin pas siaran Persebaya lawan PSM ya, gue yang siaran Glenn. PSM keren Glenn mainnya. Setengah lapangan dikepung tuh Persebaya. Padahal Persebaya punya pemain-pemain seperti itu tadi. Bruno, kemudian Bruno Moreira, terus punya Gali Freitas. Tapi Bernardo Tavares tuh memang kayaknya udah template mainnya dia. Gue datang, lu ngikut cara main gue ya, gitu ya. Gue nggak peduli lu punya karakter tim ini, karakter menyerang atau nggak peduli, pokoknya ikutin taktikalnya gue. Tunggu serang balik. Dan itu terjadi dan itu dilakukan dan itu sukses. Walaupun mainnya nggak enak Persebaya. Dan yang hebatnya lagi Tavares, dia masukin pemain yang baru didatangin di bursa transfer ini, Gren, Paraiba itu. Nyata gol ya? Bikin gol. Bikin gol, Gren. Kayak golnya keren nih. Dan ini kemenangan kedua beruntun setelah sebelumnya Malut dikalahin juga. Itu kan udah Tavares juga kan. Artinya kan udah langsung kelihatan sentuhannya kan. Nah, artinya memang persoalan Persebaya sebenarnya bukan di timnya, bukan di skuadnya, tapi di tactical areanya. Itu yang sekarang kayaknya udah ketemu. Ya semoga aja. Dan Persebaya ini kan akan berhadapan dengan Dewa. Dewa ini juga salah satu kontender juara. Gue inget banget di awal musim kita sempat bicara juga Dewa ini salah satu kontender juara ya. Iya. Apa yang terjadi dengan Dewa Om musim ini? Gue juga nggak ngerti Dewa ya. Nggak ngerti Dewa nih. Dewa bahkan kalau musim lalu Glenn-nya waktu pas Persib juara itu kan kita jujur katakannya kalau juara itu dinilai dari cara bermain. Dewa juaranya Glenn. Betul. Dan Dewa tuh satu-satunya tim yang bisa mengalahkan Persib di kandang. Yes. Dan gini, kalau tadi gue sempat singgung soal tactical area, kayaknya Dewa tuh kelihatannya harus evaluasi tactical area juga deh. Maksudnya cara pendekatan pelatih John Elder Rickering ini kayaknya udah mulai mentok gitu ya. Udah mudah dibaca gitu. Tim-tim lawan, bayangin seperti semen Padang aja bisa ngalahin Dewa. Padahal pematerinya pemain-pemain level A semua, materi pemain dari belakang, tengah sampai ke depan. Berarti kan ada yang salah dalam meramunya kan. Bumbu-bumbunya udah bagus-bagus semua, bumbu-bumbunya udah prime semua gitu kan. Tapi kalau hasilnya makannya nggak enak kan berarti kan ada racikan yang salah. Nah itu yang gue lihat itu terjadi sama Dewa. Yang khawatirnya membuat mereka nanti malah jadi jadi frustrasi sendiri Glenn gitu. Karena udah mentok gitu ya. Yang kedua, lawan tuh udah mulai mudah ngebacanya. Gue sempat ngobrol kan di sini
kalau nggak salah sama Bang Bes asisten pelatih John Olding, nggak tahu gue asisten apa penerjemah ya, asisten merangkap penerjemah. Dia sendiri bilang udah mulai kebaca mainnya kita. Artinya kan lo harus ubah gaya mainnya kan. Apakah Jan Olde dengan gaya Belandanya yang full attacking, based on possession, itu mau mengubah caranya menjadi seperti Bernardo Tavares menangani Persebaya, mengubah tim yang attacking minded jadi tim yang defend counter? Kan persoalan lebih ke taktikal areanya kan, lebih ke personal pelatihnya kan. Karena kalau mainnya kayak gini-gini aja, Dewanya akan sulit juga Glenn, walaupun dia ganti pemain yang lebih hebat juga. Kalau masih cara mainnya nggak punya plan yang berbeda, ya dibacain oleh lawan-lawannya, tungguin aja gitu. Tapi Itu kemarin dia menang tuh ya. menang kemarin. Lawan apa ya? Berapaan? 2-0 ya? Lawan 2-0 lawan Persis kalau nggak salah ya. Arema. Oh Arema ya. Arema. Betul, ya. Oke, Om, ini penutup. Seberapa transfer ini akan merubah persaingan juara, Om? Atau apa lu sudah melihat ini sudah konsisten, sudah akan ada beberapa tim yang akan menjadi kontender juara di sisa musim? Kalau gue bilang sih ini lebih ke 3 tim sih ya. Lebih ke 3 tim yang kelihatan memang punya amunisi yang ambisius ya. Persib, Persija, Malut. Itu sih yang kalau gue bilang punya kans yang sama besar ya. Di samping memang Borneo tetap kita harus perhitungin ya. Tapi gue nggak tahu sejauh apa endurance Borneo nih dengan Peralta sentrisnya ini gitu ya. Tapi kalau yang lain-lain itu lebih ke unit compact ininya, spiritnya. Persib udah nggak usah disebut lagi, materi pemainnya mumpuni, mereka punya banyak berbagai opsi, pelatihnya oke gitu kan ya. Terus Persija dengan ambisi datengin pemain-pemain yang lebih segar di paruh kedua ini dan kelihatan cara mainnya juga atraktif gitu kan. Terus Malut ya dengan apa ya, dengan mesin predatornya seperti Yakob Sayuri, terus David. DDS, Ciro, ada tukang masaknya juga Tiron, belakangnya juga ada temboknya juga Gustavo Franca. Itu kan kelihatan kalau dari ininya memang 3 tim itu yang punya peluang gitu. Gue udah ngebocorin pertanyaan terakhir ini dari semalam dan kata Om Yuki ini susah. Dari 3 tim itu siapa, Om, yang paling berpotensi juara? Gua nggak mau klise ya, tapi Persib sama Persija 50-50. Faktor apa yang akan membuat 2 tim itu menjadi juara? Pertama lambang di dada mereka, terus rivalitas mereka, karena kita ngomongin sekaligus 2 nih soalnya kan. Terus kompetensi skuad mereka, itu yang sedikit kurang dimiliki oleh Malut. Ya. Malut kan terlalu mengandalkan starting 11 yang sama kan. Kalau Persib sama Persija masih ya ada penyeimbangnya gitu. Tinggal tergantung Persibnya nih. Persibnya karena Persib yang dikejar sekarang kan. Karena Persib yang main di kompetisi yang berbeda kan. Persija nih yang harusnya lebih agak ringan karena dia fokus aja di kompetisi domestik. Dia dan kan lebih enak ngintai Glenn di belakang kan. Ntar di tikungan terakhir nyalip gitu. Bisa kan kayak gitu. Tinggal Persib. Kalau Persibnya konsisten, dia akan susah untuk dibalap. Apalagi kalau hasilnya inline dengan di ACL 2 ya. Tapi sorry to say, kalau misalnya amit-amit gitu ya, di ACL-nya Persib fail gitu ya, ya dia bisa lebih fokus lagi malah di domestik. Makin lebih susah lagi dikejarnya. Persib atau Persija yang berpotensi juara? Persib. Masih Persib. Ini Persibnya dikecilin tonnya. Karena peluangnya masih ada Persija. Iya, Persija masih ada. Gue cuma mau bilang kalau Persibnya fail di ACL, maka peluang mereka untuk juara itu semakin besar karena fokusnya sudah tinggal di domestik dengan squad yang luar biasa gitu. Dan Persib tuh nggak ada beban sebenarnya. Ya. Persib tuh nggak ada beban buat juara di domestik sebetulnya. Ya kan, karena kan di 2 musim udah Yes, juara kan. yes. Tekanan supporternya udah beda. Yes, tapi tetap Glenn buat supporter Persib juara Liga 1 ya tetap lebih bergengsi, Ya. lebih bergengsi. Nah itu yang mungkin mau coba diubah oleh paradigma itu oleh Persib, mau prestasinya ke Asia nih gitu. Kita kan udah juara di sini 2 kali ya udah ke Asia gitu. Terakhir gue nanya ini, Om, John Herdman kemarin safari ke beberapa klub lokal. Ya. Menurut lu apakah itu gestur yang baik dan
seperti apa yang harus dilakukan agar gestur dia berkeliling itu bukan sekedar gimmick, tapi apa yang sebetulnya lo harapkan dengan kedatangan Hedman ke klub-klub lokal? Ya, ini gue kira ini lembaran baru yang sangat positif, yang itu tidak bisa dihadirkan bahkan di eranya STI juga nggak seperti ini. Bahkan ketika pas PT Kluivert juga, ya itu lebih ke klise ya, karena setelah itu dia lebih banyak di luar. Tapi John Hedman sejak dia datang, dia langsung stay di sini dan dia langsung mengunjungi beberapa tempat, termasuk ke GBK juga ya, termasuk ke Tangerang juga kalau nggak salah. Dan dia juga nonton secara khusus pertandingan Persija lawan Persib walaupun di layar kaca. Terus dia berkomunikasi dengan banyak komponen sepak bola itu. Kelihatan banget dia willingnya besar gitu ya. Semoga ini bisa memberikan harapan yang positif lah. Tinggal sekarang kita harus support, kita jangan lagi banding-bandingin lagi. Menurut gua kita dukung aja. Apalagi sekarang dia dalam waktu dekat ini mau ke Eropa juga ya. Mau lihat juga pemain-pemain yang mungkin punya potensi juga untuk kita datengin gitu ya. Di samping tentu dia akan ngelongok pemain-pemain yang udah eksis kan ya, seperti Verdong, terus Kevin Dix ya dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau menurut gue sih pribadi ya, udahlah nggak usah tambah-tambah lagi, kuatin aja pemain diaspora yang ada. Artinya secara komposisi squad udah nggak akan berubah tuh? Udah nggak ada. Kalau lu mau tambah penyerang deh, soalnya kalau pemain belakang banyak brand yang dielus-elus bakal bisa gabung jadi pemain diaspora ya. Ya kayak misalnya Pascal Strike, terus ada lagi di mana tuh banyak banget sih rumor beredar. Tapi banyak kan pemain belakang. Kalau pemain depan oke lah. Kalau pemain depan kita perlu lah. Kalau main belakang lagi, udahlah cukup lah dengan yang ada ini aja, matengin aja yang ini gitu. Oke, siap. Thank you, Om Yuke. Ya, kita sama-sama. lihat di akhir musim apakah Persib atau Persija atau bahkan mungkin klub lain yang juara Super League. Selalu senang bersama dengan Om Yuke. Terima kasih banyak. Thank you, Om. Ya, sama-sama.